Ya, pemirsa, kita beralih dulu ke pertemuan antara Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dengan Timnas U20, Timnas Indonesia U20, dan kita dengarkan bersama konferensi pers dari Waketum PSSI berikut ini. Tahu. Nah, tinggal yang kita tunggu tindakan susulannya. Saya tentu berharap jangan sampai kita mendapatkan sanksi yang berat. 2015 kita sudah pernah mengalami itu. Dan sebenarnya waktu itu karena FIFA menganggap pemerintah intervensi kepada federasi. Kan itu ya, yang waktu itu. Sekarang ini lain. Berbeda, dan saya secara pribadi ini yang sangat mengkhawatirkan. Sebab kita tahu kalau kita disangsi, maka kita tidak bisa bertanding di semua pertandingan yang diatur oleh FIFA atau semua level di dunia, Asia maupun Asia Tenggara. Kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan FIFA Matchday. Negara-negara lain yang anggota FIFA juga tidak mungkin akan datang ke sini. Kita tidak bisa keluar. Dan saya belum bisa membayangkan tentang kompetisi yang ada dalam negeri. Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kan ujung dari kompetisi itu terbentuknya satu tim nasional. Nah, kalau tim nasional sudah tidak bisa berkompetisi di luar negeri, di dalam event-event FIFA, tentu kita tidak akan lakukan pembentukan timnas itu. Itu yang paling berat buat kita, di samping yang lain-lainnya. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kompetisi berhenti. Sebab kompetisi yang resmi itu kan harus diakui oleh FIFA dan AFC ya. Iya. Di luar itu kan tidak. Ya kita akan melakukan ya pertandingan-pertandingan ya biasa. Ya bisa pertandingan yang tidak diakui. Kan kita pernah mengalami itu. Nah ini yang paling saya khawatirkan. Dan tentu seluruh kita di PSSI, baik ketua umum, kemudian para esko, akan memikirkan langkah-langkah terbaik untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Jadi kita ini sekarang sudah tidak berbicara lagi bagaimana Piala Dunia, tapi bagaimana menyelamatkan sepak bola Indonesia. Mohon doanya. Kira-kira Pak Erick Thohir kapan datang kembali ke Indonesia? Ya mungkin nanti malam kali ya, atau besok. Saya belum ada komunikasi juga dengan beliau. Pak, artinya ini sanksi terhadap timnas U20 ini juga tidak menutup kemungkinan sanksi juga akan diterima oleh timnas senior? Semuanya. Jadi kita tidak, kan yang disanksi itu PSSI. PSSI sebagai anggota FIFA. Itu kan, keanggotaannya di-ban. Itu, sehingga kalau status keanggotaannya sedang di-ban, dia tidak boleh mengikuti kegiatan FIFA dimanapun. Ada kemungkinan Liga 1, 2, 3 juga bisa berpengaruh. Nah itu yang kita akan pikirkan, karena teman-teman tahu ya, pada saat pandemi beberapa bulan terhenti, akibatnya terhadap pemain, pelatih, dan semua yang tergantung hidupnya dari sepak bola. Hitung-hitungannya waktu itu angkanya sekitar 3 triliun ya. Berapa bulan kita berhenti. Dihitung saja berapa orang yang tergantung hidupnya dari sepak bola. Karena memang kemampuannya hanya itu. Jadi dia harus memikirkan bagaimana untuk mendapatkan penghasilan dari bidang lain. Dan itu tidak mudah. Untuk mencoba melakukan hal yang di luar sepak bola. Karena selama ini kan sejak kecil ya kerjanya sepak bola. Dia hidupnya dari sepak bola. Dari itu yang saya sampaikan, kita bukan hanya urusan lagi dicabut
ketuan rumahan kita, tetapi kita harus berpikir bagaimana menyelamatkan sepak bola Indonesia. Yang menurut survei kira-kira sekitar kurang lebih 70% orang Indonesia itu sangat suka sepak bola. Pak, boleh share poin diskusinya Erick Thohir di sana apa saja? Sebelumnya kan tidak bisa didiskus karena sedang berlangsung negosiasinya. Ya, saya belum dapat informasi apa-apa dari Pak Erick. Pak Erick cuma menyampaikan kepada saya untuk sampaikan itu ke teman-teman bahwa kita dicabut ketuan rumahannya. Nggak lama kemudian keluar surat pemberitahuan dari FIFA itu. Saya belum bisa belum bisa komunikasi apa yang didiskusikan. Tapi saya kira begini ya, kan kita ini jadi tuan rumah karena kita minta, kita bidding. Kenapa kita menang? Karena ada komitmen-komitmen yang kita lakukan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, selain Bapak Presiden, ada beberapa menteri dan Kapolri yang menandatangani agreement ya, atau government guarantee. Dan pimpinan-pimpinan daerah yang menandatangani host city agreement. Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Selatan. Dan dokumen itu dipegang oleh FIFA. Nah, itu makanya kita dikasih, kita menang. Kan tanpa itu pasti kita tidak menang. Lawan kita Brazil, yang tradisi sepak bolanya yang sudah kita tahu. Ada Peru di situ, yang hampir setiap Piala Dunia senior dia ikut. Kok Indonesia yang menang? Karena ada jaminan dari pemerintah, ada government guarantee, ada host city agreement. Itu yang membuat kita menang. Tapi begitu sudah menang, begitu sudah ini, ternyata seperti ini kan. Akhirnya FIFA melihat bahwa ya kita tidak komit dong dengan apa yang kita sudah jaminkan itu. Pernyataan dari Pak Jokowi apa nggak ngebantu Pak? Jaminan di hari-hari terakhir sebelum hari berapa? Jadi gini, FIFA itu kan tetap menghargai Pak Presiden, percaya kan dalam suratnya itu kan, percaya kepada Pak Presiden, percaya kepada Ketua Umum, tetapi suasananya seperti itu. Ya kan? Kan sekarang ini apa yang teman-teman beritakan itu langsung FIFA. Langsung. Saya ini pernah ngalami ditegur. Sekitar tahun 2020. Saking senangnya saya. Begitu keluar Inpres dan Kepres, saya ingin menyatakan kepada masyarakat Indonesia supaya mempersiapkan diri kita sebagai tuan rumah. Satu hal yang wajar. Yang biasa saja bagi kita. Tetapi melalui PSSI saya disuruh peringatkan menteri Anda, tidak boleh ngomong begitu. Karena apa? Karena logo maskot belum di launching. Itu. Jadi saya pernah ngalami offside. Oleh karena itu maka mohon maaf sekaligus ya, kalian tanya ini tanya itu, saya diam karena FIFA ini ada aturannya. Itu. Apalagi dia mendengarkan pro kontra di dalam negeri kita. Mereka baca semua itu. Sosok yang Bapak maksud berarti konfirm terkait Israel ya, bukan Kanjuruhan atau yang lain ya? Nggak ada. Kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-ban kita. Langsung dicabut ketuan rumahan. Nggak ada hubungan dengan Kanjuruhan. Israel. Iya, Kanjuruhan itu kan bahkan datang. Ya, Presiden FIFA itu datang. Menyatakan duka cita, menyatakan ikut prihatin dan membantu kita untuk transformasi. Mesti ingat teman-teman, ada tim yang datang dari FIFA untuk transformasi. Jadi itu satu hal yang sudah, kalau memang waktu itu dianggap kita nggak aman, kita akan terjadi lagi seperti itu, ya langsung dicabut. Bulan November Presiden Gianni masih ikut di G20. Saya ikut menemani beliau. Pak, apakah orang-orang yang menolak itu sudah ada permintaan maaf ke PSSI Pak sejauh ini? Ya udah tanya kepada yang menolak lah. Belum ada komunikasi apa ya pasca pada akhirnya FIFA memutuskan untuk membatalkan tuan rumah Indonesia?
Komunikasi gimana? Pihak-pihak yang menolak Ya kalian tanyalah sama mereka. Suratnya mungkin. atau mungkin dari PSSI yang mengontak duluan Pak? Enggak lah. Pak, soal Sintayong apakah akan melatih tim SEA Games nantinya Pak? Kalau tim SEA Games kan kita sudah putuskan ke rapat Esko Pak Indra Sapri. Cuman nggak tahu dengan ini seandainya kena sanksi kita masih bisa main di SEA Games? SEA Games masih bisa. Masih bisa. SEA Games alhamdulillah. Oh, itu di luar agenda FIFA ya. Ya udah, masih bisa selamat satu. Oke Pak, berarti penegasan nasib pemain U20 ini seperti apa Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya berharap walaupun kita sudah dicabut ketuan rumahan, tapi masih diperkenankan. Karena kan 24 negara kan sudah Diperkenankan main? ya diperkenankan main. Siapa tahu tuan rumahnya adalah negara yang diantara yang 24 itu. Nah, kan harapan kita itu. Tapi itu pun ini harapan, sekali lagi harapan. Tapi kalau FIFA mengatakan akan diganti dengan negara Asia lainnya yang itu kan kita juga nggak bisa bantah. Kita harus terima karena kita anggota FIFA. Pak, apakah kemungkinan isi amplop yang dikasih Pak RT ke Gianni apa sih maksudnya Pak? Nggak tahu saya nggak tahu. Pak, kalau mendapat kemungkinan ini Ketua Umum PSSI datang menemui Gianni Infantino berarti langsung. Nah, berarti apakah ada potensi untuk sanksi terberat itu tidak dijatuhkan ke Indonesia? Saya akan tunggu dulu Ketua Umum, kita akan ngobrol. Kan kita belum tahu apa diskusinya ya. Itu, sabar. Komposisi pemain nomor sedikit apakah akan berubah dengan adanya U20 yang saat ini belum jelas? Belum, kita nanti akan bicarakan. Nah, kita gini, kita fokus dulu tentang setelah dicabutnya ketuan rumahan kita. Itu dulu. Kemudian langkah-langkah apa yang akan kita lakukan, kita tunggu Ketua Umum Pak Erick Thohir datang, pasti akan mengundang Esko, akan membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Oke, terima kasih. Sintayong tadi Bapak bilang tahan dulu, itu maksudnya apa gimana Pak? Ya jangan ngambil keputusan misalnya membubarkan tim dan lain sebagainya. Ya tunggu Pak Erick dan sama anak-anak juga kan. Saya bilang jangan melakukan apa-apa. Ya gitu loh. Jadi tetap latihan biasa dan lain sebagainya. Itu aja dulu. Pak, penutup penyemangat, kata-kata penyemangat untuk para pemain apa nih? Sudah tadi. Ya, federasi berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Sehingga kalau sepak bola Indonesia terselamatkan, masa depan mereka juga insya Allah terselamatkan. Pak Erick izin melakukan minggu kapan Pak? Hah? Kemana aja? Kasih Bapak. Semangat Pak. Benar. Saya juga tadi saya wawancara Hoki nangis juga sih Pak. Bapak bisa menjadi masih di ruang bawah nih tapi udah selesai dong. Pelajarannya. Ku lihat ibu berdiri